Halo keluarga Indonesia, saya Bangunan. Bangunan gedung harus dikelola dengan baik agar terselenggara secara tertib, andal, serasi dan selaras dengan lingkungan. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengaturnya. IMB dan SLF adalah instrumen pengendali penyelenggaraan pembangunan agar persyaratan administratif dan teknis bangunan dapat terpenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan mendirikan bangunan, serta pemanfaatannya sesuai dengan fungsi bangunan yang diizinkan. Semestinya, sebelum membeli atau menyewa tanah dan atau bangunan, kita harus mendapatkan informasi terkait peruntukan tanah di lokasi tersebut sesuai ketentuan tata ruang pada pemerintah daerah melalui Dinas Tata Ruang atau Tata Kota. Bener. Pemerintah daerah akan memberikan keterangan rencana kabupaten atau kota, disebut juga KRK, kepada masyarakat yang di dalamnya mengatur ketentuan pemanfaatan ruang untuk zona tertentu seperti peruntukan tanah, warna kuning untuk kawasan perumahan, hijau untuk ruang terbuka hijau, merah untuk komersil dan coklat untuk kawasan industri. Dengan demikian kita dapat menyesuaikan pemanfaatan tanah yang akan dibeli atau disewa dengan ketentuan tata ruangnya, apakah sesuai untuk membangun rumah atau pembangunan lainnya. Pak Karya, sudah siap dengan surat-surat yang dipersyaratkan? Oh, tentu sudah Bangunan. Saya sudah membeli tanah dan bersertifikat, serta telah mendapatkan KRK dari pemerintah daerah. Saya segera berkonsultasi dengan arsitek, agar desain bangunan yang saya inginkan sesuai dengan KRK dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan. Ayo Bangunan, antar saya. Dalam mendesain, arsitek akan mempelajari KRK dan rencana fungsi bangunan. Setelah selesai, arsitek akan memberikan hasil rancangan atau desain berupa dokumen rencana teknis bangunan sesuai dengan fungsi dan persyaratannya. Pak Karya sekarang sudah memiliki rancangan atau desain bangunan. Ayo, kita mengurus IMB atau izin mendirikan bangunan ke kantor atau instansi yang berada di kabupaten atau kota dengan membawa sertifikat, KRK, dan dokumen rencana teknis bangunan. Untuk bangunan biasa atau hunian, dokumen rencana teknis bangunan tersebut akan diperiksa langsung oleh aparat Pemda. Sedangkan untuk bangunan khusus atau tertentu, dokumen rencana teknisnya akan diperiksa oleh TABG, tim ahli bangunan gedung, yaitu tim yang terdiri dari arsitek, ahli struktur bangunan, dan mechanical electrical. Pak Karya, jika semua syarat sudah lengkap dan disetujui oleh Pemda atau TABG, maka Pak Karya akan mendapatkan IMB, izin mendirikan bangunan. Namun, Pak Karya harus membayar restribusinya terlebih dahulu. Siap. Penerbitan IMB menunjukkan bahwa dokumen rencana teknis bangunan telah disetujui oleh pemerintah daerah dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan. Wah, syukurlah. Saya sudah mendapatkan IMB. Bagus. Sekarang Pak Karya dapat segera melaksanakan pembangunan sesuai dengan IMB. Bangunan saya sudah selesai. Bagus kan? Bagus Pak Karya, bangunan ini telah sesuai dengan IMB. Nah, sekarang Pak Karya harus mendapatkan surat kelaikan fungsi bangunan yang disebut SLF atau Sertifikat Layak Fungsi. Iya, tolong antar saya ke instansi terkait, kantor atau badan yang mengurus SLF. Semua persyaratan, sertifikat tanah, IMB, sudah saya siapkan. Termasuk as-built drawing atau gambar dokumen yang sesuai dengan bangunan yang terbangun. Mari saya antar. Bangunan hunian akan dikaji secara teknis oleh aparat Pemda, sedangkan untuk bangunan khusus akan dilakukan oleh pengawas atau konsultan yang memiliki keahlian pengkajian teknis dari instansi atau kantor yang berwenang. Setelah pemilik bangunan mengajukan permohonan, mereka akan datang ke lokasi bangunan untuk melakukan kajian. Jika telah diverifikasi dan dinyatakan layak fungsi, maka Pak Karya akan mendapatkan SLF, Sertifikat Layak Fungsi, sebagai tanda bahwa bangunan Bapak sudah dapat dimanfaatkan. Pak Karya, selamat ya, bangunan Bapak telah lulus uji teknis. Wah, terima kasih Pak. Maka Pak Karya berhak mendapatkan SLF. Keluarga Indonesia, untuk mendapatkan IMB dan SLF sangat mudah bukan? Tentu saja jika semua persyaratan teknis dan administrasi bangunan telah terpenuhi. Ayo, kita wujudkan pembangunan yang tertib, serasi, dan selaras dengan lingkungan.